Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari 2024F. di video kali ini kami akan menganalisis tentang membaca kritis Pada buku panduan keterampilan membaca karya Retno Utami. Sebelum itu, perkenalkan saya Al-Zahra Dwi Arafah Kersmani Putri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 215. Saya Rifqatur Razina dengan 3 digit NIM terakhir 214. Dan saya Kana Yahir Wilaret Davi dengan 3 digit terakhir 2116. Dan saya Gilda Nur Aulia dengan 3 digit NIM terakhir 217. Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Buku panduan terampil membaca karya Retno Utami SPD diterbitkan pada tahun 2018 oleh CV Teguh Karya. Retno Utami mendefinisikan membaca sebagai proses memahami dan menemukan makna dalam bacaan. Dalam kegiatan membaca juga diperlukan strategi kelancaran pembaca dan teks. Selain itu, membaca juga merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang bersifat reseptif. Disebut reseptif karena dengan membaca seseorang akan memperoleh informasi, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, faktor dalam, termasuk intelijensi, sikap positif atau negatif terhadap pembaca, perbedaan jenis kelamin, dan penguasaan bahasa. Yang kedua, faktor luar, meliputi bahan bacaan, status ekonomi sosial, dan guru. Utami juga membedakan jenis-jenis membaca, yaitu yang pertama, jenis membaca berdasarkan tekniknya, yang kedua, jenis membaca berdasarkan tingkatannya. Macam-macam kegiatan membaca, yaitu yang pertama membaca intensif, yang kedua membaca ekstensif, yang ketiga membaca teknik, keempat membaca ekspresif, kelima membaca cepat, dan keenam membaca kritis. Tujuan utama buku ini adalah untuk membantu pembaca memahami cara meningkatkan motivasi dan keterampilan membaca secara efektif dan efisien. Melalui panduan ini, diharapkan anak-anak dapat mengembangkan kecintaan terhadap membaca serta kemampuan literasi yang lebih baik. Memahami maksud penulis adalah langkah awal yang penting dalam membaca untuk menangkap ide utama dan tujuan karya. Dalam buku panduan terampil membaca karya Retno Utami, penulis memberikan panduan sistematis untuk meningkatkan keterampilan membaca termasuk kecepatan dan pemahaman melalui teknik-teknik yang dapat dilatih. Selanjutnya yaitu memahami organisasi dasar penulisan. Organisasi dasar penulisan membantu para pembaca mengikuti alur pemikiran penulis. Buku ini memungkinkan terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama yaitu pendahuluan, memperkenalkan pentingnya keterampilan membaca dan memberikan gambaran isi buku. Yang kedua yaitu isi, membahas teknik membaca cepat, strategi pemahaman, dan latihan praktik secara sistematis. Yang ketiga yaitu kesimpulan, merangkum poin penting dalam menegaskan manfaat membaca dan memotivasi pembaca untuk mempraktikkan teknik yang dapat dipelajari. Dengan memahami hal tersebut, pembaca dapat menyerap isi buku secara efektif. Poin selanjutnya yaitu menilai penyajian penulis. Terdapat 5 segi, yaitu yang pertama adalah segi informasi. Menyajikan informasi yang jelas, sistematis, dan aplikatif sebagai panduan efektif bagi pembaca. Yang kedua ada segi logika. Buku ini argumennya didukung dengan alasan rasional dan contoh relevan, memudahkan pembaca mengikuti pemikiran penulis. Yang ketiga ada segi bahasa. Buku ini menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan sesuai audiens, menyampaikan materi secara efektif tanpa mengurangi nilai edukatif. Yang keempat ada segi kualifikasi. Retno Utami memiliki latar belakang yang tepat untuk membahas keterampilan membaca dengan teori dan strategi aplikatif. Dan yang terakhir ada segi sumber informasi. Buku ini didukung oleh teori yang kuat dan relevan untuk pembahasan keterampilan membaca. Di poin selanjutnya adalah menerapkan prinsip-prinsip pada bacaan sehari-hari. Yang pertama ada pahami latar belakang, yaitu ketahui jenis teks, tujuan penulis, dan informasi mengenai penulis untuk memahami sudut pandangnya. Yang kedua, temukan ide utama, yaitu identifikasikan gagasan utama dan periksa apakah argumen pendukungnya relevan dan mendukung inti pembahasan. Yang ketiga, ada evaluasi kebenaran dan logika,
yaitu periksa kebenaran data atau fakta yang disajikan dan pastikan alur berpikirnya logis tanpa kesalahan penalaran. Yang keempat, ada bedakan fakta dan pendapat, yaitu pisahkan pernyataan berbasis fakta dari opini yang bersifat subjektif. Yang kelima, cari sumber alternatif, yaitu baca referensi lain untuk membandingkan informasi Anda dan memperluas pemahaman Anda. Yang keenam, hubungkan dan gunakan informasi, yaitu refleksikan isi bacaan terhadap pengetahuan atau pengalaman Anda dan aplikasikan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, untuk meningkatkan minat baca siswa terhadap buku panduan terampil membaca yang ditulis oleh Retno Utami, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, menciptakan lingkungan membaca yang menarik. Yang kedua, kegiatan membaca yang bervariatif. Ketiga, kolaborasi pustakawan dan orang tua. Yang keempat, menyediakan buku yang bermutu. Yang kelima, promosi dan motivasi membaca. Dengan ini, strategi-strategi ini dapat diterapkan dan diharapkan minat baca siswa meningkat terhadap buku panduan terampil membaca oleh Retno Utami, sehingga mereka lebih terlibat dalam kegiatan literasi dan pembelajaran. Dalam buku panduan terampil membaca karya Retno Utami terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu 1. Relevansi kurikulum. Bahan bacaan yang dipilih harus sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, tingkat kesulitan harus sesuai dengan siswa. Bahan bacaan harus setingkat dan selevel oleh siswa. Yang ketiga, minat dan kebutuhan siswa. Memilih bahan bacaan yang sesuai dengan minat baca dengan siswa. Yang keempat, daya tarik visual bahan bacaan. Memiliki ilustrasi foto yang menarik dapat meningkatkan minat baca terhadap siswa. Fakta-fakta yang terdapat di buku ini menurut pembaca. Yang pertama, terdapat bahasa yang sederhana dan jelas dalam buku ini, yang membuatnya mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Yang kedua, buku ini sangat bermanfaat sebagai panduan dalam merancang kegiatan membaca di kelas dan membantu siswa mengatasi kesulitan dalam membaca. Dan yang terakhir, pembaca juga merasa bahwa buku ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya literasi dan bagaimana cara menumbuhkan kecintaan terhadap membaca sejak dini. Sekian video kami, semoga bermanfaat. See you next time. Dadah.